Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karenanya lah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan untayan kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, adapun yang mengisi tausiah kita pada malam hari ini ialah Bapak Randy Ahmad Asori. Pada Bapak kami persilakan. Bisa fotokan nanti ya. Iya. Isi Pak. Isi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang kami hormati pengurus Masjid Taqwa, kemudian yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, pemerintahan desa, kaum muslimin, kaum muslimat, kecil tak akan disebutkan nama, besar tak akan disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam ketiga Ramadan 1445 Hijriah, dan alhamdulillah telah melaksanakan ibadah puasa di siang Ramadan 2 hari dengan nikmat-nikmat yang masih Allah curahkan, masih Allah cucurkan kepada diri kita. Patutlah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah di dalam surat Fatir, surat ke-35 pada ayat ke-29. Di ujung ayat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarjuna tijaratan lan tabura. Ada orang-orang yang ibarat mereka sedang berniaga, berdagang, tapi perdagangan dan niaganya tak pernah rugi, kata Allah. Itulah orang-orang yang berniaga tapi tak pernah rugi. Kalau kita berniaga, berdagang, berjual, tentu awak ingin untung, ya enggak Pak Bu? Ingin untung. Tak ada satupun awak ingin rugi. Tapi ada, kata Allah, ada 3 orang yang mempunyai sifat. Kalaulah kita dapat 3 sifat tadi, kata Allah,
yarjuna tijaratan lan tabura. Orang itu seperti orang yang berdagang tapi tak pernah rugi. Baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang pertama kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, itu yang pertama. Orang yang tak pernah rugi di dunia dan di akhirat, membaca kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Nama bulan Ramadan ini banyak. Ada yang dinamakan dengan Syahrul Ramadan, ada dinamakan dengan Syahrul Syam karena kita berpuasa, dan ada juga dinamakan dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran, dan bulan bagi kita untuk memperbanyak ibadah di bulan ini termasuk membaca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, Nabi mengatakan satu huruf, bukan satu juz, bukan satu lembar, bukan satu halaman, bukan satu surah, bukan satu ayat, tapi man qara'a harfan min kitabillah, satu huruf kita baca daripada Al-Quran, falahu bihi hasanah, dinilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dikali 10 kali. Itu di bulan-bulan lain. Bagaimana dengan di bulan yang diberkahi ini? Bagaimana di bulan yang suci ini? Bagaimana di bulan Al-Quran ini kita membaca Al-Quran? Kata Nabi hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Nabi, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an. Syafaat. Syafaat ini sudah menjadi bahasa kita Bapak Ibu. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala li ashabi, bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra juga dikatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmah lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran, salah satunya menjadi obat, syifa'un, menjadi obat, terutama obat bagi kita yang mungkin sedang gundah gulana, sedang galau kata orang sekarang. Al-Quran, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah boleh kita untuk review diri kita, istilahnya satu hari berapa kita membaca Al-Quran. Ada namanya one day one juz, satu hari satu juz. Terlalu banyak satu hari satu juz Pak Ustaz, banyak kojo kami, ya kan? Tak tolok deh kami satu hari satu juz, kurang lagi satu hari satu lembar daripada kitab suci Al-Quran kita baca. Masih banyak apa Ustaz? Banyak kojo kami. Satu hari satu halaman. Masih banyak apa Ustaz? Satu hari satu halaman, banyak kojo kami yang lado, pergi ke pasar, banyak, ya kan? Dikurangi lagi. Satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Misal hari ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Yasin saja, ya kan? Hari ini. Tapi besok ayat keduanya. Besoknya ayat ketiganya. Satu hari satu ayat, satu tahun 365 ayat, melebihi ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, bayangkan. Kalau 300-an ayat itu sekitar 2,5 juz satu tahun. Bayangkan hanya satu hari satu ayat. Nampaknya memang agak sepele, nampaknya memang tak berguna. Tapi apabila kita manfaatkan waktu kita satu hari satu ayat saja, insya Allah
Selama setahun kita sudah khatam, kita sudah menamatkan 2,5 juz. Apalagi yang 1 hari 1 juz. Selama bulan Ramadan kita membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Setelah keluar kita dari bulan Ramadan, 1 kali khatam kita Al-Quran. Mengapa? Supaya ada dari lisan orang beriman, lisan kita yang mengaku umat Muhammad SAW, ada keluar dari lisannya setiap hari bacaan dari kitab sucinya sendiri, Al-Quran. Itu yang pertama. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang tak pernah rugi. Yang kedua, wa aqamus shalah, orang-orang yang mendirikan solat. Di bulan Ramadan kita dilatih dengan berbagai macam ibadah termasuk solat. Solat tarawih yang tak ada di luar Ramadan, ada di dalam Ramadan, melatih kita untuk selalu mendirikan solat. Menjadikan kita orang-orang yang rajin dengan solat. Karena orang yang solat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sedang berdagang tapi tak akan pernah rugi. Yang terakhir, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Apa kata Allah? Orang yang menginfakkan, bersedekah, orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik dia sedekah dengan diam-diam ataupun sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya baik. Sedekah dengan diam-diam dan sedekah dengan terang-terangan. Kedua-duanya baik. Yang tak baik itu diam-diam tak sedekah, ya kan? Diam-diam tak sedekah. Tapi sedekah diam-diam, sedekah dengan terang-terang nampak oleh orang tak apa, tak masalah. Yang penting kita wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu diam-diam, sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura, itulah kata Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang mendirikan salat, orang yang bersedekah. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, afdalus sadaqah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik nilai daripada sedekah adalah di bulan Ramadan. 3 yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi bisa dan kesempatan, momentum bagi kita di bulan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mendirikan solat, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir, terutama bagi diri kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Randy Ahmad. Semoga apa-apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun jumlah infak anak yatim kita pada malam hari ini dari kaum bapak berjumlah 578.000, dari kaum ibu berjumlah 242.000, total 820.000. Adapun petugas salat tarawih kita pada malam hari ini yang bertindak selaku imam yaitu Bapak Damha dan Bilal yaitu M Fahrozi. Pada petugas kami silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tuh?